Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bagian yang ke-22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat akan daku. Di dalam ayat itu Tuhan menyatakan dirinya, innani anallah, sesungguhnya aku Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain daripada aku, tidak ada yang berhak disembah selain daripada aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Nah, ini ayat tauhid, atau di dalam ilmunya itu ayat atau ilmu pengenalan tentang mengenali Tuhan, tentang mengesahkan Tuhan. Kemudian yang kedua, aqimis sholata lidzikri, itu tentang ayat syariat, tentang bab fikih atau di dalam pelaksanaan daripada ubudiyah tersebut. Hari ini kita masuk bab salat tarikat, yang mana kedudukannya itu pada hati kita. Di dalam ayat yang tadi yang wa aqimis shalah, itu kenapa Tuhan menyeru itu dengan akimis, bukan dengan if'alus, bukan if'alus salah. Kalau if'alus salah itu kerjakanlah salat, tetapi kalau akimis dirikanlah salat. Jadi memang sebenarnya ada perbedaan antara mengerjakan salat dan mendirikan salat. Kalau mendirikan itu biasanya kalau sesudah didirikan tegak begitu, itu terus menerus. Jadi diharapkan supaya salat itu terus menerus. Kalau mengerjakan itu biasanya ada selesainya. Jadi disuruh di situ terus menerus, sebenarnya aqimis shalah artinya dirikanlah salat, atau salatlah yang terus menerus, begitu maksudnya. Dari ayat itu tadi, aqimis shalah li zikri, dengan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi di sana salat itu tujuannya untuk mengingat Tuhan. Jadi dengan mengingat ini, kalau kita ambil mengingatnya itu jangan hanya kita ingat kepada Tuhan itu pada ketika hanya saja kita di dalam rukun yang 13, di dalam pengerjaan salat itu tadi. Jadi dengan mengingat ini kita bisa mendirikan salat. Maksudnya bisa kita kerjakan mengingat Tuhan itu di luar daripada salat. Tentunya supaya memberi efek alladzina hum ala salatihim daimun. Itu ayatnya. Yang mereka itu ala, atas salatihim, salat mereka, daimun, terus menerus. Jadi supaya jangan salat itu hanya terbatas di dalam pengerjaan yang di dalam waktunya itu, di dalam waktu zuhur umpama. Setelah selesai kita terus saja mengingatnya, ibaratnya itu latihan, dan implementasinya itu di luar, supaya ingat terus menerus. Di dalam ingat ini, mengingat Tuhan ini ada terbagi kepada 3 tingkatan. Ada yang mengingat Tuhan itu ini kedudukan orang awam, orang maksudnya awam itu orang kebanyakan. Biasanya mereka untuk mengingat Tuhan itu mereka mengata Allah. Kalau terkait dengan hati itu mengata Allah di dalam hati. Contohnya Allah, 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 Allah. Itu mereka mengingat Tuhan di dalam hati dengan cara menyebut. Jadi dalam salat ini, tata cara salat itu
termasuk di dalam zikrullah, di dalam penyebutan Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, dan membaca ayat, membaca salawat termasuk di dalam rangka mengingat Tuhan. Kalau di dalam hati mungkin ada juga pada ketika kita menjadi makmum, kita mendengar imam membaca ayat, hati kita mengingat Tuhan. Bagi orang awam, dia mengatakan Allah, Allah, hadir hatinya kepada Allah, 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 mungkin begitu. Kemudian ada yang di atasnya lagi, ini khas atau khawas. Orang yang khawas ini, mereka itulah orang-orang yang mengenal kepada Tuhannya. Jadi dia tidak mengata Allah, Allah, tetapi dia mengingat Tuhannya. Maksudnya dia itu terkenang kepada Tuhannya. Jadi dia tidak terarah kepada nama, tetapi lebih kepada yang punya nama. Allah, Allah itu nama. Allah ismu jat wajibal wujud. Allah itu adalah nama bagi zat yang wajib ada. Mereka orang-orang yang khusus ini, mereka itu mengenal kepada zat yang wajib ada. Kalau ini adalah zat yang tidak wajib adanya. Lalu yang mana zat yang wajib adanya? Ini yang saya katakan kemarin, itu adalah zat yang ahad. Siapa yang mengenal kepada zat yang ahad atau zat yang wajib ada, dengan pengenalan itu dia mudah untuk mengingatnya. Maksudnya pada ketika dia terkenang, tanpa dia mengucapkan, maka dia ingat kepada Tuhannya. Apalagi Tuhan yang zat yang ahad itu tadi meliputi pada tiap-tiap sesuatu. Pada ketika dia memandang sesuatu, dia melihat kepada Tuhannya. Bahkan melihatnya itu sebelum memandang segala sesuatu. Karena yang dilihat itu adalah yang meliputi segala sesuatu, itu adalah sebelum kita sampainya pandangan kepada segala sesuatu. Jadi memang melihat Allah dulu, baru melihat segala sesuatu. Itu kita tidak bisa melihat segala sesuatu bagi orang yang sudah ma'rifat sebelum dia, kecuali dia melihat Allah lebih dulu. Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah qablah. Tidaklah aku lihat akan segala sesuatu melainkan aku melihat Allah sebelumnya. Jadi memang Allah ini lebih didahulukan, dan memang tidak bisa tidak didahulukan. Itu sebenarnya faktanya bagi orang ma'rifat. Tidak bisa mereka itu tidak melihat Allah lebih dulu. Maka melihatnya ini dengan ilmu, tentunya dengan ilmu pengenalan mereka. Nah, di sini kelebihan daripada orang yang sudah mengenal. Tetapi bagi mereka yang tidak mengenal, mereka tidak bisa terkenang, hanya bisa menyebutnya, menyebut namanya. Ini bagian daripada mengingat juga, namun kedudukannya lebih rendah karena tidak mengenal. Contoh, saya menyuruh Anda untuk mengingat satu buah-buahan. Buah-buahan kan dua lah. Satu nama buah. Di tempat kami itu dulu ada yang namanya buah kaca puri. Kaca puri. Bagi Anda yang tidak mengenal itu kaca puri, tetapi mendengar kabar daripada saya bahwa itu nama buah, pada ketika saya suruh Anda untuk mengingat buah kaca puri, Anda tidak akan bisa, karena Anda tidak mengenal buah kaca puri. Tetapi jika saya mengatakan ingat buah durian, maka Anda akan mudah karena Anda mengenal durian. Pernah melihat ainnya, bendanya itu durian. Jadi pada ketika dikatakan berduri atau durian, mudah saja. Jadi itulah bedanya orang yang mengenal dengan yang tidak. Jadi syaratnya kita bisa mengingat yang terkenang itu, maksud saya itu syaratnya kita kenal.
Jadi kita bisa terkenang kepada Tuhan, kita bisa musyahadah kepada Tuhan, bahkan musyahadatul wujud, musyahadatul zat, maksudnya memandang kepada zat Tuhan itu karena kita mengenal kepadanya. Ini di bab yang terdahulu ya. Ya, ini kita cuma mengulas sedikit. Kemudian ada lagi yang di atasnya daripada ini. Ini itu tadi makam pengenalan, makam fana, masih kepada Tuhannya. Tetapi kalau sudah pengenalannya itu sudah tembus, ini makam baka. Kalau pengkajian yang makam fana itu yaitu martabat 7 bagian yang pertama ahadiyah. Tetapi kalau makam baka ini terus tanazul, menurun dia kepada martabat alam insan, martabat menyata. Jadi sebenarnya ma'rifat yang selesai atau yang sempurna itu adalah menyatakan wujud yang sudah nyata, bukan meniadakan. Nah, jadi menyatakan wujud yang sudah nyata. Ini wujud siapa? Ini kenyataan siapa? Itu makam bakanya, bukan ditiadakan, bukan. Jadi memang ada perbedaan antara orang yang baru naik dan yang sudah turun, atau orang yang baru berjalan dan yang sudah sampai. Beda. Jikalau memfanakan itu laksana saya katakan seumpama ada piring, ada cangkir, ada mangkok, cuma piring dari kaca, mangkok dari kaca, cangkir dari kaca. Itu kalau digabung dimasukkan ke dalam apa itu, karung, wadah, kemudian dihancurkan, itu namanya memfanakan. Yang ada hanya kaca atau beling. Tetapi beda dengan yang yang makam baka ini menghimpunkan. Seumpama saya katakan, ini permisalan, ada gelas diisi gula, diisi kopi, diisi susu, kemudian diisi air hangat, diaduk, itu diaduk, jadilah kopi susu yang manis. Bagi orang yang sudah mengenal kepada zat gula dan tahu sifatnya adalah manis, pada ketika dia meminum, kalau disuruh membedakan yang mana gula, dia akan mengatakan bahwasanya yang manis itu gula, walaupun sudah bercampur, karena mengenal zat asalnya. Jadi sangat mudah. Kalau dia tidak mengetahui asalnya gula, ya taunya cuma kopi susu doang, cuma kopi susu aja yang dia tahu begitu. Tahu yang ini yang ada lemak-lemak ini rasanya itu susu begitu. Ini yang pahit ini kopi. Itu bisa melainkan rasa yang sudah tercampur. Jadi sebenarnya di dalam hal ma'rifat fanafilah itu mestinya fanafilah itu kepada bakabilah. Nah, lalu si baka itu yang ada dan itu dinyatakan, menyatakan wujud Tuhan yang sudah nyata. Jadi tidak lagi dikembalikan kepadanya, sama halnya dengan wujud diri kita. Di dalam hal salat ini, di mana Tuhan itu menyatanya, untuk kita mengingat, maksud saya kemana kita arah ingatnya. Kalau yang pertama tadi mengata Allah, Allah, Allah. Yang kedua itu sambil salat itu sambil terkenang. Terlebih lagi nanti pada ketika menunjuk asyhadu alla ilaha illallah, ini memang karena ada arahan, itu memang dengan sendirinya kita akan terkenang, kita akan teringat karena kita mengenal. Dengan sendirinya itu ingat kata-kata pada ketika disebut Allah,
kita ingat kepada zatnya. Jadi tidak terhenti kepada namanya saja. Ada orang yang menyebut nama kita atau menyebut nama Bapak Presiden seumpama Prabowo, itu kita langsung bisa terkenang, oh orangnya begini, langsung bisa berada di dalam kenangan kita, di dalam ingatan kita, bahwa orangnya eh, apa ini agak gendut sedikit begitu, tegas begitu. Jadi itu bagi orang ma'rifat, itu ma'rifat khas. Adapun yang di atasnya yaitu khawasul khawas. Yang pertama awam, khawas, khawasul khawas. Yang khawasul khawas ini mereka ingatnya tidak lagi terhenti pada hati, tetapi kepada tajalinya. Kalau di dalam bab pengkajian ma'rifatul af'al yang bagian dasar itu, setiap apa jua pun gerak dan diam itu adalah af'al Allah, la ilaha illallah. Jadi bagi orang yang ma'rifat, dia pada ketika melihat pekerjaan Allah, maksudnya melihat menyandarkan pekerjaan itu kepada Allah, maka di situ sebenarnya tidak hanya pekerjaan, tetapi di sana teriring dengan orangnya yang mengerjakan begitu. Jadi siapa yang ingat kepada pekerjaan, maka ini semisal ingat kepada yang punya kerja. Siapa yang punya kerja? Yaitu zat wajib al wujud. Kalau bilangnya la fa'ila ilallah, tiada yang berbuat kecuali Allah. Jadi kemana ingatnya? Ingatnya yaitu kepada perbuatan. Kayaknya ini sepele saja ini. Padahal sebenarnya ini makam khawasul khawas. Ingat kepada perbuatan itu ada gerak, ada ucapan gerak. Jadi ini ingat kepada rukun kalbi dan kepada rukun kauli. Oh bukan, kepada rukun kauli dan fi'li maksudnya. Ingat kepada perkataan, di sini maksudnya hadirnya hati pada saat membaca ayat itu, hadir hati kita kepada pekerjaan membaca. Pada saat bergerak, ruku, sujud dan sebagainya, itu hadir hati kepada pekerjaan. Itu yang masuk kategori ingat kepada Tuhan. Jadi bukan mengingat kepada nama, tetapi mengingat kepada pekerjaannya pun itu sama sebenarnya. Karena hak subhanahu wa ta'ala itu tiadalah ia bercerai dengan segala af'alnya. Jadi cukup sebenarnya bagi orang ahlul kasyaf itu, khawas itu, dia ingat kepada pekerjaan salat, di situ sudah ingat kepada zat yang ahad, yang disembah itu. Di sini yang hati kita itu hudurul kalbi, apa maksudnya di dalam pekerjaan itu yang namanya hudurul kalbi, maksudnya fokus artinya hati kita hadir kepada pekerjaan kita. Jadi ini tidak kemana-mana, tidak ada yang namanya itu lupa bacaan, lupa rakaat, karena hati kita hadir, maksudnya kita menyadari tentang perbuatan kita, tentang gerakan kita. Oh ini saya lagi ruku, itu kita sadari. Sesudah ini kita tidak ingat ke sana, itu bermakna ingat kepada Allah. Jadi bukannya semakin mengingat semakin lupa dengan rakaat. Ini yang menjadikan kok ingat bisa membuat salat amburadul. Sebenarnya bukan begitu. Karena ada orang yang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai yang tidak sadar. Orang disuruh mengingat, tetapi kenapa bisa lupa? Sebenarnya itu karena dia itu tidak ma'rifat. Itu sebenarnya. Kalau ma'rifat itu dengan sadar sebenarnya.
Jadi ingat kepada pekerjaan itu sudah masuk di dalam ingat pada Allah. Bahkan kalau kita ambil keluar, kita lebih keluar, tidak hanya terbatas di salat. Pekerjaan apapun yang di luar daripada rukun 13 itu, apapun yang kita kerjakan, di sanalah kita ingat Tuhan kita. Bedanya kalau kita tidak sadar dengan ini adalah pekerjaan atau af'al Allah, tetap saja kita itu bermakna kita itu mengingatnya karena kita sudah mengenalnya, karena sudah kita panakan diri kita sama dengan dia yang berbuat, sama dengan ini ingat. Sebenarnya kita itu walaupun tidak ingat, tetap karena ma'rifat kita itu yang menjadikan terus menerus, karena wujud diri kita sudah terganti di situ. Seandainya pun ini di dalam bab hakikat bukan bab syariat ya, seseorang yang menyembah kepada matahari, maka tidaklah ia itu tersembah kepada selain daripada Allah. Masih wallah, tidaklah nih. Tidak bisa sebenarnya seseorang itu lepas daripada menyembah Allah. Hanya saja yang menjadi permasalahannya adalah dianya yang tidak mengenal, sehingga dia tidak menyadari bahwa itu adalah termasuk tidak bisa lepas daripada diri pada Tuhannya, daripada ketuhanan. Jadi sebenarnya tidaklah seseorang yang menyembah matahari itu melainkan dia menyembah Allah. Sebenarnya begitu. Karena tidak ada yang wujud, tidak ada yang mewujud lah maujuda bihakin illallah. Tidak ada yang ada dengan sebenar-benarnya atau pada hakikatnya kecuali Allah. Berarti tidak bisa Allah itu disekutukan. Itu hebatnya Tuhan kita. Cuma bagi kita yang tidak mengenal itu baru lalu itu dinamakan penyekutuan. Jadi kita ingat kepada gerak dan diam di dalam salat, ini adalah bagian daripada zikrullah. Tanpa kita mengata Allah, tanpa kita mengenang Allah, cukup kita fokus kepada pekerjaan kita, kepada salat kita, kepada rukun 13 atau kepada bacaan pada ketika di sana itu, kemudian kita lebih membaguskan lagi. Lebih membaguskan. Jadi fokusnya cuma satu. Jadi hati dan pekerjaan itu selaras, bukan beda. Kalau hati mengingat Allah, 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 itu bisa mungkin pekerjaan kita itu bisa kita tidak ingat rakaat atau ini sudah apa belum tadi membaca Fatihah. Langsung terasa bacaan ayat yang pada ketika kita sadar. Karena memang kita tidak fokus. Karena memang hati dan pikiran beda. Kalau satu saja diarahkan itu lebih mudah. Bahkan di sana tadi kalau begitu kita lebih fokus, bahkan kalau kita paham artinya, maknanya itu lebih lebih ada penghayatan, ada zauknya, ada rasanya di dalam salat itu. Karena kita memfokuskan pada ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita sadari bacaan kita dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, Maha Penyayang. Kita bacaan kita bukan bacaan yang tanpa kita sadari. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang bisa khusyuk dengan salatnya. Jadi yang diperhatikan itu cuma kita itu fokus pada pekerjaan kita. Bahkan kalau sudah ada penghayatan karena fokus, kemudian ada penghayatannya, kemudian di sana
bisa menimbulkan ekspresi di dalam salat itu. Bisa saja kita menangis, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Benar-benar berharap kita. Bukan kata-kata ini hampa pada ketika duduk di antara dua sujud. Rabbi firli, ya Allah ampuni, warhamni, rahmati. Benar-benar ini, benar-benar dari hati kita, karena kita memfokuskan ke sana. Jadi lebih bagus tahu artinya, dan sepaling tidak kita fokus kepada bacaan itu, lebih dibaguskan bunyinya atau dikenakan lebih dimantapkan tajwidnya. Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu pada ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Benar-benar di sana kita meninggikan Tuhan, bukan sekedar jasad kita yang sujud, tetapi hati kita pun ikut meninggikan Tuhan kita. Jadi bukan sekedar jasadnya yang salat, tetapi hatinya tidak salat. Di sini orang-orang yang makrifat itu sebenarnya lebih mudah untuk salat itu khusyuk. Jikalau kita membaca la ilaha illallah, tidak perlu lagi dimaknai dengan hati yang mengatakan Allah, Allah, Allah. Itu nanti penghayatan la ilaha illallahnya tidak dapat. Atau sambil, kalau bagi orang ma'rifat kan lebih di atasnya lagi, sambil terkenang Allah, Allah, Allah. Dia terkenang kepada orangnya. Dan bacaannya pun itu berbobot. Jadi sebenarnya untuk salat yang berbobot itu diawali dengan pengenalan. Innani anallaha la ilaha illa ana. Kita benar-benar mengetahui tentang Tuhan kita. Yang dari sana itu tadi akan dengan sendirinya ubudiyah terjadi, penghambaan terjadi, bahkan dengan zikir pun kita akan senantiasa. Jadi implementasinya di luar daripada salat itu akan terus menerus kita itu bermakna berzikir. Jadi pada ketika kita mendirikan salat, aqimis salata lidzikri, untuk mengingat, pada ketika di situ kita otomatis mengingatnya. Dengan berdiri ini berdiri mengingat, dan ini keadaan kita mengingat benar, bukan sembarang berdiri. Seterusnya setelah dari salat itu, waktu zuhur itu sampai masuk asar, itu kita senantiasa gerak dan diam kita itu bermakna ingat, bermakna zikir. Jadi kita memang mengingatnya itu terus menerus. Allazinahum ala salatihim daimun. Dia atas salatnya itu terus menerus. Dia ingatnya itu tidak hanya terpaku pada di dalam perbuatan yang rukun 13 itu. Di luar dia ingat. Jadi dengan hati itu mengingat yang begini sampai kepada perbuatan itu, inilah yang dinamakan salat tarikat. Nah, jadi yang berkedudukan kepada hati. Jadi hati itu di luar daripada salat itu, bagi orang mengenal mudah banget ingat. Tapi kalau bagi orang awam, teruskan berzikir Allah, Allah, Allah di luar daripada salat kita. Allah, Allah. Kalau hati tidak mahir, bisa dibantu dengan lisan. Lisan kita ini untuk membantu mengingat Tuhan. Kalau sudah mahir, lebih bagus yang di hati. Karena memang
itu ingatnya itu apa, kalau mengingat itu memang dengan hati sebenarnya, bukan sekedar dengan ucapan. Ucapan itu untuk melazimkan hati, untuk mendidik hati kita, untuk supaya hati kita itu mengingat kepada Tuhan kita. Jadi kalau ada orang berzikir la ilaha illallah tetapi hatinya kemana-mana, itu sebenarnya hanya dia itu hanya menyebut, bukan mengingat. Fazkuruni azkurkum, ingatlah kepadaku niscaya aku ingat kepada kalian. Memang sebenarnya kalau pada hakikatnya sebenarnya kita bisa ingat ini karena memang Tuhan yang mengingatkan, dan pada hakikatnya Tuhan yang mengingat dirinya sendiri. Itu akan kita capai apabila kita ma'rifat. Karena dengan ma'rifat itu diri kita terganti, dan inilah yang dinamakan dirinya mengingat dirinya sendiri. Itu yang kita itu akan mencapai zikran kasira, zikir yang banyak, tanpa tanpa hanya terfokus di dalam keadaan salat yang 13 rakaat. Sudah 31, salah hilap mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.